Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dari fisika matematika, yaitu materi tentang deret. Nah, deret ini merupakan salah satu materi yang sangat penting dalam fisika karena beberapa besaran-besaran fisis yang direpresentasikan oleh rumusan matematik sering kita jumpai dinyatakan dalam jumlahan dari beberapa suku. Nah, itulah yang disebut sebagai deret. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai deret, maka sebelumnya kita akan melihat dulu apa saja yang akan kita dapatkan setelah mengikuti materi tentang deret ini. Nah, jadi apa capaian pembelajaran dari materi tentang deret ini? Yang pertama adalah kita dapat menuliskan deret dalam notasi sigma. Dan yang kedua, kita dapat menentukan kekonvergenan suatu deret dengan uji konvergensi. Kemudian yang ketiga, kita dapat menerapkan berbagai uji konvergensi deret. Dan yang terakhir, kita dapat menemukan sajian deret dari suatu fungsi. Nah, diharapkan setelah mengikuti materi tentang deret ini, kita bisa menguasai 4 capaian pembelajaran ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada definisi dari deret. Jadi secara sederhana, deret itu merupakan jumlahan dari beberapa suku, beberapa atau tak hingga banyaknya suku. Nah, kalau kita ingat pada saat kita di SMA, kita pernah mempelajari tentang barisan aritmetika. Ini merupakan salah satu barisan yang cukup sederhana. Nah, contohnya misalnya kita punya barisan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi barisan aritmetika itu selisih antara setiap sukunya itu selalu sama. Nah, jumlahan dari suku-suku ini itulah yang disebut sebagai deret. Dalam hal ini deret aritmetika. Nah, deret ini itu kita bisa nyatakan dalam notasi sigma dengan bentuk yang lebih sederhana sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi sigma n sama dengan 1 sampai dengan 5 n. Jadi ini maksudnya suku pertama, kemudian sampai 5 suku dengan rumus jumlahannya itu n. Jadi kalau kita masukkan suku pertama itu 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat 4, dan suku kelima 5. Atau kalau kita misalnya punya suatu deret yang dinyatakan dalam notasi sigma seperti berikut. N sama dengan 1 misalnya sampai dengan 6 dari super n. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi seper 1 ditambah seper 2 ditambah seper 3
ditambah seperempat, ditambah seperlima, ditambah seperenam. Atau ini bisa kita tuliskan satu saja. Jadi intinya notasi sigma ini adalah merupakan notasi penjumlahan dari suku-suku yang ada dalam suatu barisan. Sekarang kita akan membahas tentang konvergensi suatu deret. Jadi deret itu memiliki sifat, ada dua, yaitu konvergen dan divergen. Jadi deret itu memiliki dua sifat, yaitu konvergen dan divergen. Nah, kapan suatu deret itu dinyatakan bersifat konvergen? Yaitu ketika dia memiliki jumlah yang berhingga untuk suku yang tak hingga. Jadi kapan dia konvergen? Ketika dia memiliki jumlah berhingga untuk suku tak hingga. Nah, sebaliknya untuk deret yang bersifat divergen, ia memiliki jumlah yang tidak menentu. Jadi jumlahnya itu tak tentu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh, misalnya deret geometri. Nah, bentuk deret geometri ini sudah pernah kita dapatkan ketika SMA, yaitu dimana perbandingan atau rasio dari setiap suku-sukunya itu selalu sama. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, di mana A itu merupakan suku awalnya, kemudian R itu adalah rasionya. Dan R itu merupakan anggota dari bilangan real. Nah, syarat agar deret ini konvergen adalah R itu harus kurang dari 1. Nah, sekarang kita akan tunjukkan mengapa deret ini dengan syarat R kurang dari 1 itu bersifat konvergen. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita tuliskan kembali deret di atas. Nah, kemudian kita kalikan dengan R. Jadi di sini ada RSN sama dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah seterusnya, kemudian ditambah AR pangkat N. Nah, kemudian setelah itu kita kurangkan seperti ini. Nah, kita dapatkan di sini 1 dikurang R SN. Nah, kemudian ini habis dan seterusnya, sehingga suku yang tersisa itu adalah A dikurang AR pangkat N. Nah, atau kita dapat kita tuliskan SN sama dengan, hanya kita keluarkan A 1 dikurang R berpangkat N per 1 dikurang R. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk R kurang dari 1, ketika N nya menuju tak hingga, maka Rn sama dengan, untuk N menuju tak hingga, maka Rn nya itu sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. Limit N menuju tak hingga dari Sn itu sama dengan A per 1 dikurang R. Karena R jika kurang dari 1 berpangkat tak hingga itu menuju 0. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa nilai Sn-nya untuk N menuju tak hingga itu merupakan suatu bilangan tertentu atau berhingga, sehingga dapat ditunjukkan bahwa deret geometri ini merupakan suatu deret konvergen. Untuk mengetahui apakah suatu deret itu bersifat konvergen atau tidak, maka perlu dilakukan uji konvergensi. Ada beberapa uji konvergensi yang sering dilakukan, misalnya uji perbandingan, uji integral, dan uji rasio. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang uji konvergensi tersebut, maka terlebih dahulu kita akan melihat yang disebut sebagai uji pendahuluan. Jadi
sebenarnya ini bukan untuk menguji suatu deret itu konvergen atau tidak, tetapi justru untuk melihat apakah deret tersebut bersifat divergen atau tidak. Jadi ini merupakan uji non konvergen. Jadi aturannya seperti ini. Nah, jika limit n menuju tak hingga untuk suku AN dari suatu deret itu tidak sama dengan 0, maka deret tersebut akan bersifat divergen. Sedangkan sebaliknya, limit n menuju tak hingga untuk suku dari deret tersebut itu sama dengan 0, berarti dia tidak divergen dan harus dilakukan uji yang lain. Nah, sekarang kita lihat contoh yang sederhana. Misalnya kita mempunyai suatu deret sebagai berikut. Per 2 ditambah 2/3 ditambah 3/4 dan seterusnya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi sigma n sama dengan 1 n sama dengan 0 menuju tak hingga n ditambah 1 per n ditambah 2. Nah, sekarang kita lihat limit n menuju tak hingga dari AN, suku dari deret ini, itu tidak sama dengan 0. Artinya deret ini itu bersifat divergen. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita punya deret 1/2 ditambah 1/3 ditambah 4 seterusnya, atau bisa kita sederhanakan menjadi notasi sigma n sama dengan 0 hingga 1/n ditambah 1. Nah, ini kalau kita lihat limit n menuju tak hingga dari suku deret ini itu sama dengan 0. Artinya dia tidak divergen dan kita membutuhkan uji yang lain. Uji konvergensi pertama yang akan kita lihat adalah uji perbandingan. Nah, dalam uji konvergensi ini, di awal kita harus sudah punya deret yang sudah kita ketahui apakah dia konvergen atau tidak. Kemudian deret yang ingin kita ketahui itu kita bandingkan dengan deret yang telah kita ketahui apakah dia konvergen atau tidak. Nah, kita mulai dulu untuk deret yang konvergen. Nah, jadi misalnya kita punya suatu deret yang sudah kita ketahui apakah dia itu konvergen atau tidak. Misalkan ada deret M1 ditambah M2 ditambah M3 dan seterusnya. Nah, ini kita sudah ketahui dia bersifat konvergen. Nah, kemudian ada deret yang lain. Ini yang kita belum ketahui apakah dia konvergen atau tidak. Misalkan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah seterusnya. Nah, untuk mengetahui apakah deret ini konvergen atau tidak, maka syarat yang harus dipenuhi adalah setiap nilai mutlak dari suku AN atau suku dari deret yang tidak kita ketahui itu harus kurang dari atau sama dengan suku dari deret yang sudah kita ketahui. Seperti ini. Jadi misalnya nilai mutlak suku pertama itu harus kurang dari atau sama dengan suku dari yang sudah kita ketahui. Misalnya A1 itu harus kurang atau sama dengan dari M1. Nah, kita lihat contoh. Misalkan kita punya deret geometri seperti ini. 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan tunjukkan bahwa deret ini konvergen. Nah, caranya ini M sama dengan 1 ditambah 1/2 dan seterusnya. Nah, deret M ini kita kalikan dengan 1/2. Jadi 1/2 M ini sama dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita kurangkan sehingga kita dapatkan di sini 1 dikurang 1 dikurang 1/2 M itu sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah seterusnya
itu kemudian dikurang dengan suku yang di bawah, /2 ditambah /4 tambah /8 dan seterusnya. Nah ini bisa habis dan seterusnya. Nah sehingga kita dapatkan di sini /2m sama dengan 1 atau m sama dengan 2. Nah karena nilai Sn untuk jumlah suku yang tak hingga itu merupakan bilangan yang berhingga atau tentu, atau kita bisa tuliskan seperti ini, limit n menuju tak hingga dari Sm itu sama dengan 2 berhingga, artinya dia konvergen. Nah sekarang misalkan kita punya deret yang lain yang ingin kita ketahui apakah dia itu konvergen atau tidak. Nah misalkan kita punya suatu deret seperti ini, A itu sama dengan 1 ditambah /2 ditambah /6 ditambah /24 ditambah seterusnya, atau dalam notasi sigma dapat kita tuliskan seperti ini, n sama dengan 1 menuju hingga /n faktorial. Nah caranya adalah kita tinggal membandingkan masing-masing suku dari deret A dan deret M. Jadi misalkan suku pertama, nah ternyata dia sama, suku kedua dia sama, suku ketiga, nah ternyata dia lebih kecil. Jadi suku ketiga /6 itu lebih kecil daripada /4. Kemudian /24 itu kurang dari /8. Artinya kita bisa melihat bahwa setiap suku dari A atau AN itu selalu lebih kecil atau sama dengan MN, atau setiap suku dari MN. Artinya deret A ini merupakan deret yang konvergen. Kemudian bagaimana untuk deret yang divergen? Di deret divergen juga sama, kita sudah harus mengetahui suatu deret yang telah kita ketahui dia bersifat divergen. Nah misalkan kita punya deret D itu sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 seterusnya. Nah kemudian kita punya deret yang kedua, misalkan deret B misalnya, deret D1 ditambah D2 ditambah D3. Nah deret D ini kita sudah ketahui bahwa dia bersifat divergen. Nah syarat agar deret B ini merupakan deret yang divergen adalah bahwa setiap suku dari B ini itu harus lebih besar atau sama dengan setiap suku dari deret D. Jadi syaratnya nilai mutlak dari Bn itu harus lebih besar atau sama dengan suku dari deret D atau Dn. Jadi nilai mutlak Bn itu harus lebih besar atau sama dengan Dn. Nah sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, contoh misalkan kita punya satu deret ya, seperti ini misalnya 1 ditambah /2 ditambah /2 ditambah /2 dan seterusnya. Nah kita lihat deret ini itu sudah jelas dia adalah deret divergen. Mengapa? Kalau kita ingat di uji pendahuluan, limit n menuju tak hingga dari AN atau suku dari misalkan ini adalah deret A ya, AN itu tidak sama dengan 0. Artinya dia sudah jelas bersifat divergen. Nah sekarang kita punya deret yang lain yang belum kita ketahui apakah dia divergen atau tidak. Misalkan ada deret harmonik, tuliskan H, jadi ini sama dengan 1 ditambah /2 ditambah /3 ditambah /4 dan seterusnya. Nah sekarang tinggal kita bandingkan suku-suku yang ada di deret H dan deret A. Nah deret A ini sendiri bisa kita uraikan menjadi 1 ditambah /2 ditambah /4 ditambah /4 ditambah /8 ditambah /8 ditambah /8
ditambah /8 dan seterusnya. Nah ini kalau kita lanjutkan ada /5, /6. Nah sekarang tinggal kita bandingkan masing-masing suku yang bersesuaian antara deret A dan deret H. Suku pertama sama, kemudian suku kedua sama. Nah suku ketiga kita lihat bahwa suku di deret H itu lebih besar daripada suku ketiga dari deret A. 1/3 lebih besar daripada 1/4. Nah kemudian 1/4 ya di sini sama dengan 1/4, di sini 1/5 lebih besar lagi dari 1/8, 1/6 lebih besar lagi dari 1/8. Artinya dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak dari suku H ini, atau kita bisa tuliskan nilai mutlak dari Hn itu selalu lebih besar atau sama dengan suku di deret Hn. Nah karena deret A ini merupakan deret yang divergen, artinya deret H juga divergen. Uji konvergensi kedua yang akan kita lihat adalah uji integral. Nah, uji integral ini berlaku untuk deret yang suku-sukunya positif dan tidak membesar. Jadi, uji integral ini berlaku untuk deret yang sukunya positif dan tidak membesar. Atau sederhananya dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi suku AN tambah 1 itu selalu lebih kecil atau sama dengan suku AN, seperti ini. Namun uji ini tetap dapat dilakukan jika ada sebagian kecil dari suku-suku dalam daerah tersebut yang ternyata dia membesar. Namun jumlahnya itu harus berhingga. Jadi misalkan suku ketiga sampai suku ke-5 itu dia membesar, tapi yang lainnya itu mengecil, itu tidak masalah. Uji ini tetap dapat dilakukan. Jadi aturannya seperti ini. Nah jika suku AN tambah 1 itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari AN, maka deret N 1 menuju tak hingga AN itu akan konvergen jika integral tak hingga dari AN dN itu berhingga. Nah, sedangkan dia akan bersifat divergen jika integral tak hingga dari AN dN itu tak hingga. Seperti ini. Jadi ada dua kondisi. Dia akan bersifat konvergen jika integral tak hingga dari AN dN itu berhingga, sedangkan dia akan bersifat divergen jika integral tak hingga AN dN itu tak hingga. Nah, yang kita perhatikan di sini yang ditinjau hanyalah syarat batas atasnya, yaitu tak hingga. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misalkan kita punya deret deret harmonik. Kita akan uji integral deret ini, apakah dia konvergen atau divergen. Jadi bentuk integralnya seperti ini, bentuk deretnya seperti ini, 1 ditambah /2 ditambah /3 ditambah /4 dan seterusnya. Atau dapat kita sederhanakan dalam bentuk notasi n sama dengan 1 hingga /n. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita integralkan Hn nya atau /n. Jadi kita integralkan, kita lihat integralnya, integral tak hingga dari /n dn. Nah, ini tidak lain sama dengan integral dari /n adalah dan n batas tak hingga. Ini sama dengan tak hingga. Karena dia tak hingga, artinya dia bersifat divergen. Dan ini juga sudah kita tunjukkan di uji konvergensi yang sebelumnya, yaitu uji perbandingan. Ini contoh yang pertama. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua.
Misalkan kita punya bentuk deret seperti ini. Sigma N sama dengan 1 hingga 1 per N dikurang 3/2 kuadrat. Jadi kita punya deret dengan permukaan N 1 per N dikurang 3/2 kuadrat. Nah, ini tinggal kita integralkan AN-nya. Kita lihat. Jadi, kita langsung integralkan. Integral tak hingga dari 1 per N dikurang 3/2 pangkat 2. Nah, yang pertama kita lakukan pemisalan dulu agar memudahkan perhitungan. Jadi, kita tidak bisa melakukan integral langsung. Jadi, yang pertama kita misalkan dulu suku penyebutnya. Jadi, Y itu sama dengan N dikurang 3/2. Sehingga turunan dari Y terhadap N, dy dn, itu sama dengan 1. Atau dy sama dengan dn. Nah, tinggal kita masukkan ke integralnya. Jadi di sini integralnya berubah menjadi integral tak hingga 1 per N kurang 3/2 itu sama dengan Y. Jadi Y kuadrat dy sama dengan dn dy. Nah, ini sama dengan integral hingga dari Y pangkat minus 2 dy, atau ini sama dengan minus Y per pangkat minus 1 atas hingga. Nah, tinggal kita masukkan kembali, kita gantikan lagi Y dengan N kurang 3/2. Jadi integralnya itu berbentuk, kita pindahkan di sini, minus 1 per N dikurang 3/2 seperti ini. Kita masukkan tak hingga, artinya nilai integralnya itu sama dengan 0. 1 dibagi tak hingga 0. Nah, karena dia merupakan bilangan berhingga, nilai integral dari AN itu berhingga, artinya deret ini itu bersifat konvergen. Nah, seperti itu. Jadi bergantung dari nilai integral dari AN-nya atau rumus dari sukunya. Seperti deret harmonik, integral dari 1 per N untuk deret yang ini, jadi deret integral dari 1 per N kurang 3/2 kuadrat. Nah, kalau dia tak hingga, hasil integralnya berarti dia divergen. Jika dia berhingga atau bertentu, nilainya tentu, misalnya di sini dihasilkan 0, artinya dia merupakan deret yang konvergen. Nah, kita lihat contoh satu lagi. Kita lihat satu contoh lagi. Nah, misalkan kita punya deret seperti ini, contoh 3. N sama dengan 1 menjadi hingga N kuadrat per pangkat 3 tambah 1. Nah, kita tinggal integralkan rumusan AN-nya atau rumus sukunya. Ini ya, bagian ini. Jadi kita tinggal integralkan batas atas tak hingga, integral tak hingga dari N kuadrat per N pangkat 3 ditambah 1. Nah, ini juga kita tidak dapat langsung integralkan. Jadi kita lakukan pemisalan. Kita misalkan penyebutnya ini itu Y sama dengan N pangkat 3 ditambah 1. Sehingga dy turunan Y terhadap N, dy dn itu sama dengan 3N kuadrat, atau dn itu sama dengan dy per 3N kuadrat. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke substitusi ke integralnya. Jadi di sini integralnya sekarang menjadi integral hingga N kuadrat per N pangkat 3 tambah 1 itu sama dengan Y. Kemudian dn-nya itu sekarang menjadi dy per 3N kuadrat. N kuadratnya habis. Ini tinggal integral kita hingga seper Y. Kemudian di sini sepertiganya keluar, sini sepertiga. Seperti ini. Nah, kemudian
kemudian di sini D Y, atau kita dapatkan hasil ini sepertiga integral super Y dy itu sama dengan ln Y batas atas tak hingga. Kemudian Y nya kita gantikan dengan N pangkat 3 tambah 1. Jadi kita dapatkan bentuk integralnya sepertiga ln N pangkat 3 tambah 1. Kita masukkan tak hingga, ini sama dengan tak hingga. Karena dia nilainya tak hingga, nilai integralnya tak hingga, artinya dia bersifat divergen. Uji konvergensi selanjutnya yang akan kita lihat adalah uji rasio, atau biasa juga disebut sebagai uji perbandingan relatif. Jadi di sini kita membandingkan suku dari suatu deret dengan suku sebelumnya. Jadi di sini kita membandingkan suku suatu deret dengan suku sebelumnya. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi kita misalkan perbandingannya itu adalah rho n. Nah, di mana rho n itu merupakan nilai mutlak dari suku an ditambah 1 per kn. Jadi suku di deret dibagi dengan suku sebelumnya. Kemudian ada besaran lain yaitu rho yang merupakan limit dari n menuju tak hingga dari rho n. Nah, syarat konvergennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika rho kurang dari 1, maka deret tersebut bersifat konvergen. Kemudian jika dia lebih besar daripada 1, maka deret tersebut bersifat divergen. Sedangkan jika R-nya itu sama dengan 1, maka dia membutuhkan uji yang lain, uji konvergensi yang lain. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misalkan kita punya deret sebagai berikut. 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah sepertiga faktorial, seterusnya. Atau dapat kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Sigma n sama dengan 1 seper n faktorial. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan suku di deret tersebut dengan suku sebelumnya melalui rumusan dari AN atau tiap sukunya. Jadi di sini bisa kita tuliskan rho n itu sama dengan nilai mutlak dari n tambah 1 seper n ditambah 1 faktorial dibagi dengan 1 per n faktorial. Atau dapat kita tuliskan menjadi nilai mutlak dari n faktorial dibagi dengan n ditambah 1 faktorial. Nah, ini kemudian kita jabarkan. Jadi dapat kita tuliskan rho n itu sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dan seterusnya sampai 3 dikali 2 dikali 1, kemudian dibagi dengan n ditambah 1 kemudian dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sampai seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, suku-suku yang ini bisa habis dan seterusnya. Nah, jadi rho n-nya itu sama dengan seper n ditambah 1. Nah, kemudian kita cari limit dari rho n. Jadi rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari seper n tambah 1 ini sama dengan 0. Artinya rho kurang dari 1. Nah, karena rho kurang dari 1 dengan syarat yang dituliskan di sini, maka jelas bahwa deret ini merupakan deret yang bersifat konvergen.
Jadi deret ini merupakan deret yang Nah, selanjutnya kita akan melihat salah satu bentuk deret yang sedikit berbeda dari bentuk deret yang biasanya. Nah, deret tersebut disebut deret bolak-balik. Nah, cirinya itu suku-suku di deret tersebut itu bergantian positif dan negatif, atau dia berganti tanda. Jadi cirinya suku deret itu berganti tanda positif dan negatif. Misalkan kita punya contoh deret seperti ini. 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4, kemudian ditambah 1/5 dikurang seterusnya, kemudian ditambah ini minus 1 berpangkat n ditambah 1 per n ditambah seterusnya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh deret bolak-balik di mana setiap sukunya itu berubah tanda. Suku pertama positif, suku kedua negatif, suku ketiga positif, suku keempat negatif, dan seterusnya. Nah, syarat konvergen dari deret ini adalah ada 2 syarat konvergen. Yang pertama, nilai mutlak suku-sukunya itu harus mengecil atau berkurang. Dan kedua, itu nilai mutlaknya menuju 0. Nah, namun ada karakteristik yang cukup unik dari deret ini, di mana ada yang disebut konvergen mutlak dan ada yang disebut konvergen bersyarat. Nah, kapan dia disebut sebagai konvergen mutlak? Yaitu ketika misalnya ada deret n 0 sampai tak hingga nilai mutlak dari deret tersebut itu konvergen, maka otomatis deret dari deret tersebut itu otomatis bersifat konvergen. Jadi jika nilai mutlak dari deret tersebut konvergen, maka deret tersebut sudah pasti konvergen. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai konvergen bersyarat atau tidak mutlak, yaitu dimana misalkan kita punya deret 0 sampai tak hingga dari Bn, jika nilai mutlak dari Bn nya itu divergen, sedangkan deret untuk bukan nilai mutlaknya untuk Bn itu konvergen. Seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya deret yang kita tuliskan di sini. Nah, ini deret ini bersifat konvergen, tetapi nilai mutlak dari setiap suku-sukunya itu merupakan bentuk dari deret harmonik, sehingga dia bersifat divergen. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh. Contoh misalnya kita punya suatu deret seperti ini, sigma n dari 1 menuju tak hingga ini 1 berpangkat n akar n. Nah, ini kalau kita jabarkan, deretnya akan berbentuk seperti ini. Jadi minus 1 berpangkat 1 akar 1 ditambah minus 1 berpangkat 2 akar 2 ditambah minus 1 akar 3 akar 3 ditambah minus 1 akar 4 akar 4 dan seterusnya.
atau dapat kita tuliskan sini menjadi minus 1, kemudian ditambah 1/2, kemudian dikurang 1/3, kemudian ditambah 1/2, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai mutlak dari suku-sukunya itu semakin kecil atau berkurang dan menuju 0. Jadi nilai mutlak suku-sukunya itu berkurang dan menuju 0. Artinya deret ini bersifat konvergen. Sekarang kita lihat contoh kedua. Kita misalkan punya deret seperti ini, sigma n sama dengan 1 hingga kemudian di sini minus 2 berpangkat n per n kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini akan menjadi minus 2 ditambah 1 dikurang 8/9 ditambah 1 dikurang 32/25 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat nilai mutlak dari masing-masing sukunya itu dia tidak monoton turun, tidak berkurang, dan dia tidak menuju 0. Artinya deret ini bersifat divergen. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk deret yang lain, yaitu deret pangkat. Nah, di sini kita tinjau salah satu bentuk deret pangkat dengan bentuk yang umum seperti berikut. Jadi misalkan ada suatu deret pangkat berbentuk seperti ini, fx sama dengan c0 ditambah c1x ditambah c2x kuadrat ditambah c3x pangkat 3 dan seterusnya, atau bisa dinyatakan dalam bentuk notasi sigma n dengan 0 hingga cn x berpangkat n seperti ini. Ini adalah bentuk sederhana dari deret pangkat. Nah, untuk mengetahui apakah dia konvergen atau tidak, kita bisa melakukan uji rasio atau uji perbandingan relatif. Jadi yang pertama kita bisa dapatkan nilai Rn-nya itu sama dengan nilai mutlak dari AN tambah 1 per AN, atau suku N tambah 1 dibagi dengan suku AN, atau sama dengan nilai mutlak dari C N tambah 1 X per Cn. Seperti ini. Nah, bagaimana kita ketahui apakah dia konvergen atau tidak? Berarti nilai rho-nya atau limit n menuju tak hingga dari rho n atau c n tambah 1 x per cn itu harus kurang dari 1. Nah, ini kalau kita uraikan menjadi di sini nilai mutlak x limit n menuju tak hingga cn tambah 1 per cn. Nah, sekarang kita lihat bahwa konvergen dari deret pangkat ini itu bergantung pada variabel pangkatnya. Dan karena di sini merupakan nilai mutlak, artinya dia tidak harus bernilai tunggal. Dan bisa saja merupakan suatu interval. Jadi ada interval konvergen. Karena dia tidak tunggal, dia bisa saja merupakan interval tertentu yang disebut sebagai interval konvergensi. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat contoh. Misalkan kita punya
deret dengan bentuk seperti ini. Jadi kita punya deret 1 ditambah X tambah 2 per akar 2, kemudian ditambah X tambah 2 kuadrat per akar 3, seterusnya. Atau bisa kita nyatakan dalam notasi sigma. Sigma N sama dengan 0 menjadi hingga X ditambah 2 berpangkat N per akar N ditambah 1. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari rasionya, nilai dari rho N. Kemudian kita cari rho-nya. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan rho itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari nilai mutlak X tambah 2 pangkat N tambah 1 per akar N tambah 2 dibagi dengan X tambah 2 pangkat N dibagi dengan akar N ditambah 1. Seperti ini. Ini tinggal kita bandingkan sama dengan limit N menuju tak hingga. Di sini menjadi, ini kita kalikan, jadi di sini X tambah 2 N tambah 1 dikali dengan akar N tambah 1 dibagi dengan X tambah 2 pangkat N akar N tambah 2. Seperti ini. Ini akan menjadi rho sama dengan limit N menuju tak hingga. Ini tinggal, ini bisa habis, jadi tinggal X ditambah 2. Kemudian di sini akar N ditambah 1 per akar N tambah 2. Kita masukkan N sama dengan tak hingga, sehingga rho-nya itu sama dengan nilai mutlak X ditambah 2. Agar dia konvergen, artinya X tambah 2 itu harus kurang dari 1. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai X rentangnya, yaitu X harus lebih besar dari minus 3 dan kurang dari min 1, baru dia bersifat konvergen. Seperti ini. Jadi pada rentang X lebih besar daripada minus 3 dan kurang dari minus 1, itu dia bersifat konvergen. Jadi dari syarat ini, nilai mutlak X tambah 2 kurang dari 1 itu menjadi X lebih besar daripada minus 3 dan kurang dari minus 1. Nah, setelah itu kita juga harus meninjau pada syarat batasnya. Jadi pada titik X minus 3 dan X minus 1, apakah dia konvergen atau tidak. Nah, untuk X sama dengan minus 3, maka deretnya itu akan menjadi 1 dikurang seper akar 2 ditambah seper akar 3, kemudian dikurang seper akar 4, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lakukan uji deret bolak-balik seperti yang telah dipelajari sebelumnya, maka dia akan bersifat konvergen. Dengan uji deret bolak-balik atau berganti tanda, itu bersifat konvergen. Nah, kemudian kita lihat syarat batas yang kedua untuk X sama dengan min 1. Nah, kalau kita masukkan ke deretnya, itu kita akan dapatkan bentuk barisan deret seperti ini. 1 ditambah seper akar 2 ditambah seper akar 3, dan seterusnya. Nah, dengan melakukan uji integral, ini bisa langsung dilakukan, dia bersifat divergen. Nah, jadi pada batas X minus 3 dia konvergen, sedangkan pada batas titik batas minus 1 dia
divergen, sehingga interval konvergensi dari deret yang tadi itu X lebih besar atau sama dengan minus 3 kurang dari minus 1. Di sini dia bersifat konvergen. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret Taylor. Jadi di sini kita tinjau kembali deret pangkat yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yaitu bentuknya seperti ini, fx itu sama dengan c0 ditambah c1 x ditambah c2 x kuadrat ditambah c3 x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita dapat mengetahui nilai dari C0 dapat diketahui dengan meninjau f x pada titik x sama dengan 0 seperti ini. Jadi persamaannya deretnya bisa kita tuliskan kembali sebagai berikut. Jadi f0 itu sama dengan c0 ditambah c1 0 tambah c2 0 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini itu sama dengan 0. Nah, sehingga f0 sama dengan, jadi c0 sama dengan f0. Nah, kemudian untuk yang koefisien c1 itu kita bisa dapatkan dengan menurunkan deret tersebut terhadap x. Turunan pertama fx terhadap x. Jadi kalau kita turunkan dfx dx itu sama dengan c1 ditambah 2 c2 x ditambah 3 c3 pangkat 2. Nah, ini sama dengan 0. Artinya C1 itu sama dengan D fx dx. Nah, kemudian untuk koefisien C2 itu kita bisa dapatkan dengan mencari turunan kedua dari deret tersebut. Jadi untuk C2 kita turunkan 2 kali deret tersebut. Jadi D kuadrat fx dx kuadrat itu sama dengan 2C2 ditambah 6C3X ditambah 6C3X dan seterusnya. Nah, ini itu sama dengan 0. Ini untuk X sama dengan 0, ini juga untuk X sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk X sama dengan 0. Jadi di sini C2 kita dapatkan itu sama dengan /2 D kuadrat fx dx kuadrat pada saat x sama dengan 0. Dan begitu seterusnya untuk koefisien C3, berarti kita cari turunan ketiga. Untuk koefisien C4 kita cari turunan keempat dari deret fx. Nah, secara umum kita dapat tuliskan rumus untuk mencari Cn itu sama dengan 1/n faktorial turunan ke n dari fx dari dx berpangkat n untuk titik x sama dengan 0. Nah, sehingga kalau ini kita substitusikan masuk ke dalam deret pangkat, maka deret pangkatnya sekarang akan menjadi sebagai berikut. Jadi fx itu sama dengan f0 ditambah x dfx dx untuk x sama dengan 0, kemudian ditambah 1/2 x kuadrat d kuadrat f x dx kuadrat untuk x sama dengan 0 dan seterusnya. Atau dapat kita tuliskan dalam bentuk notasi yang lebih sederhana. Fx sama dengan
Kita tuliskan di sini saja. Kita tuliskan di sini. Jadi kita dapat tuliskan fx dalam notasi sigma. Fx sama dengan sigma n 0 menuju hingga x berpangkat n faktorial dn fx dx n untuk x sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, bentuk notasi sigma ini itu disebut sebagai deret Taylor titik x sama dengan 0, atau biasa juga disebut sebagai deret Taylor Maclaurin. Jadi deret Taylor di titik x sama dengan 0 itu biasa juga disebut sebagai deret Taylor Maclaurin. Nah, sekarang kita juga bisa melihat deret tersebut dinyatakan dalam bentuk yang sedikit berbeda, yaitu dengan mentranslasikan nilai x-nya pada nilai tertentu, misalnya x0. Jadi selain di titik 0, kita juga bisa melakukan translasi terhadap x untuk nilai tertentu. Jadi kita translasikan x pada x0 misalnya. Nah, sehingga bentuk deretnya itu berubah menjadi seperti ini. Jadi fx sama dengan a0 ditambah a1 x dikurang x0 ditambah a2 x dikurang x0 kuadrat dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan untuk mencari deret Taylor, itu kita bisa dapatkan koefisien an itu sama dengan 1/n faktorial turunan ke n dari fx dx berpangkat n untuk x sama dengan x0. Nah, sehingga rumusan dari fx itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Fx sama dengan sigma n 0 sampai hingga, kemudian di sini x dikurang x 0 berpangkat n per n faktorial turunan dari d n fx per dx berpangkat n untuk x sama dengan x0. Seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk umum dari deret Taylor. Jadi deret Taylor pada titik x sama dengan x0. Nah, kalau kita perhatikan, kalau x0 kita ganti 0 di sini, maka dia akan menjadi deret Taylor Maclaurin. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita melakukan ekspansi terhadap suatu fungsi. Dalam hal ini kita menggunakan deret Taylor. Jadi kita gunakan deret Taylor Maclaurin. Jadi kalau kita ingat rumusan dari deret Taylor Maclaurin itu sebagai berikut. Fx sama dengan sigma n 0 sampai hingga x berpangkat n faktorial turunan ke n dari fx dxn pada saat x sama dengan x0. Jadi ketika ada fungsi itu kita jabarkan seperti ini. Dan kita langsung lihat contoh. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan sin x. Nah, ini yang pertama kita tinggal cari turunan dari sin x ini. Turunan pertamanya df dx itu sama dengan cos x. Turunan keduanya
D kuadrat F dx kuadrat itu sama dengan min sin X. Kemudian turunan ketiganya D3F dx itu sama dengan minus cos X. Turunan keempatnya D pangkat 4F dx pangkat 4 itu sama dengan sin X, dan seterusnya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumusan deret Taylor-Maclaurin. Jadi fx-nya dapat dituliskan sebagai berikut. Kita mulai dari n sama dengan 0. Jadi x berpangkat 0 faktorial, kemudian dikalikan dengan turunan ke 0, artinya sin x. Sin x untuk x sama dengan 0. Nah, kemudian ditambah n sama dengan 1, artinya x pangkat 1 per 1 faktorial. Turunan pertamanya itu cos x untuk x sama dengan 0. Kemudian ditambah untuk n sama dengan 2, x kuadrat per 2 faktorial. Di sini menjadi minus sin x untuk x sama dengan 0. Ditambah untuk turunan ketiganya, berarti di sini x berpangkat 3 faktorial. Di sini menjadi minus cos x untuk x sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, artinya suku pertama ini kita ganti x sama 0, artinya ini sama dengan 0. Ini sama dengan 1. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan minus 1. Sehingga fx dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi fx sama dengan x kemudian dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial. Dan ini kalau kita teruskan, kita akan dapatkan suku selanjutnya, yaitu x pangkat 5 per 5 faktorial dikurang x pangkat 7 faktorial. Atau dapat kita nyatakan dalam bentuk jadi sin x itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x berpangkat 2n ditambah 1 per 2n tambah 1 faktorial min 1 berpangkat n. Jadi sin x itu dapat dinyatakan dalam bentuk deret pangkat. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita punya fungsi, misalkan fx itu sama dengan e berpangkat x. Nah, kita tinggal cari turunannya. Jadi turunan pertamanya df dx itu sama e berpangkat x. Turunan keduanya d kuadrat f per dx kuadrat sama dengan dx sama dengan e berpangkat x, dan seterusnya. Jadi turunannya itu sama-sama untuk fungsi e sama e berpangkat x. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus deret Taylor-Maclaurin. Artinya kita dapatkan e berpangkat x itu sama dengan x berpangkat 0 per 0 faktorial. Kemudian di sini e berpangkat 0 dan ditambah x berpangkat 1 faktorial e berpangkat 0 karena x-nya sama dengan 0. Kemudian ditambah x berpangkat 2 faktorial e berpangkat 0, dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini rumusan untuk e berpangkat x sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x berpangkat 3 faktorial, dan seterusnya.
Jadi setiap fungsi asalkan dia bisa diturunkan, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk deret Taylor-Maclaurin. Nah, kalau misalnya ada bentuk fungsi yang agak rumit, misalkan kita punya fx sama dengan berpangkat x dikali sin x. Nah, ini tinggal kita kalikan deretnya masing-masing. Jadi berpangkat x kita ekspansikan, sin x kita diekspansikan, kemudian ekspansi atau deret dari gabungan fungsi keduanya itu merupakan perkalian dari kedua fungsi tersebut. Demikianlah materi tentang deret. Kita sudah mempelajari definisi tentang deret, kemudian bagaimana menyatakan suatu deret dalam notasi sigma. Kemudian kita juga sudah mempelajari uji konvergensi suatu deret. Di antaranya ada uji perbandingan, kemudian ada uji integral, dan yang terakhir ada uji rasio atau uji perbandingan relatif. Kemudian kita menerapkan uji konvergensi tersebut untuk melihat apakah suatu deret itu konvergen atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya kita juga sudah mempelajari beberapa bentuk deret, seperti deret bolak-balik, kemudian ada deret pangkat, dan yang terakhir ada deret Taylor. Nah, kemudian yang terakhir kita juga mempelajari bagaimana cara mengekspansikan suatu deret, suatu fungsi dalam bentuk deret, dalam hal ini deret Taylor. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.